Kita lihat saham rekomendasi dari Anda pada pagi hari ini. Data selengkapnya sudah kami himpun tadi dalam grafis. Pemirsa kami tampilkan. Berikut adalah rekomendasinya. Ada saham MEDC dengan target sekitar 1130 buy. Kemudian BRPT target di 875 juga buy. ESA target di 100, maksud kami 1005 juga buy. Dan LPPF di target 5000 direkomendasikan buy oleh Mas Faras. Oke, kita ke Medco terlebih dahulu. Semenarik apa sehingga Anda kemudian merekomendasikan MEDC, Mas Faras? Untuk Medco ini sendiri kita melihatnya dia akan memiliki result yang sangat bagus ya di kuartal 3 ini. Karena memang Medco ini dia tahun ini harga minyak yang mereka jual itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Tahun ini mereka menjual sekitar 100 USD per barrel, sedangkan tahun lalu itu cuma sekitar 60 hingga 70. Jadi kita sih melihatnya di tahun ini pertumbuhannya masih akan sangat signifikan. Dengan proyeksi kami pertumbuhan laba bersihnya di tahun ini bahkan bisa mencapai 900% lebih. Oke, baik. Dan secara harga terakhir juga ini menarik untuk bisa masuk ya untuk Medco, Mas Faras. Atau Anda masih melihat ada chance untuk kemudian terjadi koreksi untuk nanti bisa masuk di harga yang lebih murah? Menurut saya untuk di harga sekarang ini masih sangat menarik ya. Cuman memang investor perlu cermati kembali apabila kenaikan bisa jadi kenaikan dari harga saham Medco ini merupakan sentimen investor buy on rumor ya. Rumor kalau rilis laporan keuangannya bagus dan dikhawatirkan ketika nanti rilis laporan keuangannya sudah keluar maka investor akan melakukan sell on news. Tapi apabila memang investor memiliki confidence yang tinggi untuk Medco, kami melihatnya ini tren kenaikan ini akan bertahan. Ya, level terakhir di 1150 untuk Medco ya, dinilai menjadi sebuah level entry yang menarik. Oke, tadi kan kita sudah menuliskan di grafis target adalah 1130, sementara Medco seperti yang Wiki sudah sampaikan tadi di posisi 1150. Mungkin ada kekeliruan ya. Berapa sebenarnya target untuk Medco? 1130 ini adalah level buy ya? Iya, sepertinya ada kekeliruan ya dari harga yang dicantumkan ya. Maksud saya untuk Medco ini kita masih 1190 ya. Iya, betul. Oke, baik. Bukan 1130. Oke, kami koreksi ya pemirsa. Medco untuk targetnya ada di 1190 dari Mas Faras. Oke. Kita ke BRPT. Kalau BRPT apa nih yang menarik Mas Faras? Untuk BRPT kita melihatnya untuk petrochem memang tahun ini relatively walaupun agak berat ya, tapi karena dia riding on harga minyak juga dan memang dan akan adanya permintaan yang lumayan meningkat ya dari petrochemical terutama di tahun depan. Kita sih melihatnya BRPT ini menjadi saham yang menarik terutama apabila investor ingin mencari saham-saham yang dapat di-trade dari short term period. Oleh karena itu kita sih melihatnya BRPT baik secara industri walaupun tahun ini relatif lebih berat, kita melihatnya dia termasuk yang resilient gitu dari segi industri petrochemical. Bagaimana Anda memandang kabar Prajogo Pangestu bisa mengantongi potensial capital gain puluhan triliun dari kepemilikan langsungnya atas saham PT Barito Pacific Tbk ini? Kalau dari berita itu kita sih melihatnya berarti ini kan menunjukkan confidence dari Pak Prajogo ya terkait BRPT itu sendiri. Oleh karena itu kita sih melihatnya dari Pak Prajogo ini juga memiliki confidence yang sangat tinggi terhadap saham BRPT terlepas dari industrinya yang saat ini sedang berat. Ini menunjukkan beberapa investor juga memiliki confidence yang relatif tinggi juga. Oleh karena itu kita sih melihatnya ini sebagai hal yang sangat positif ya terutama untuk BRPT ke depannya. Oke, target resistance ataupun target price untuk BRPT sendiri dibandingkan dengan harga terakhir ini cukup pendek jaraknya. Berarti Anda kemudian merekomendasikan BRPT main pendek saja atau seperti apa, Mas Horas? Iya, kita memang rekomendasi BRPT ini relatif pendek ya, mengingat memang untuk long term story-nya memang agak berat dan kita memang mencermati BRPT ini dari segi dari rilis laporan keuangan saja. Oleh karena itu bagi investor yang ingin masuk ke BRPT apabila memang ingin masuk kepada sahamnya tersebut ini dapat melihatnya dalam jangka time frame yang relatif pendek. Relatif pendek. Supportnya di posisi berapa? Kita melihatnya supportnya itu bisa berada di 2% dari level sekarang. Oke. Kalau Surya Esa Perkasa bagaimana analisisnya? Kalau ESA ini menarik ya, karena kita melihatnya dia bergeraknya itu sekarang
di bidang amonia, yang dimana amonia ini akan memiliki permintaan yang sangat besar, terutama bagi beberapa pemain otomotif dari Jepang. Karena memang kita melihatnya pemain otomotif Jepang ini akan memiliki momentum di mana mereka akan menggunakan amonia untuk menjadikan hydrogen fuel. Itu sebagai bahan bakar mobil yang menurut mereka itu lebih ramah lingkungan bahkan daripada mobil listrik. Oleh karena itu kita melihatnya Surya Eka Prakasa ini atau ESA ya, yang merupakan leader dari pemain amonia di Indonesia, ini kita melihatnya memiliki momentum yang sangat bagus. Oleh karena itu kita bisa merekomendasikan ESA. Oke, 1.005 untuk target price-nya untuk ESA, tentu saja ini di harga terakhir 975 juga mungkin direkomendasikan untuk main pendek saja begitu ya. Apakah belum ada satu alasan kuat mengapa investor harus mengkoleksi ESA untuk jangka menengah ke panjang, Mas Faras? Kalau untuk ESA ini memang kita melihatnya jangka pendek ya, karena ini memanfaatkan momentum yang bagus di tahun ini, terutama dari rilis laporan keuangannya kemarin juga sangat bagus. Oleh karena itu kita sih melihatnya dia masih memiliki momentum yang bagus, terutama hingga kuartal 4 ini. Namun untuk tahun depan kita sih melihatnya baik dari segi harga dan juga dari segi cost itu sudah akan normalize. Jadi ada kemungkinan adanya penurunan dari segi laba bersih dan juga pendapatan di tahun depan. Ada penurunan laba bersih dari kuartal ketiga ini yang melesat 132%? Ya, kemungkinan di tahun depan itu dari segi beban ya, terutama dari segi harga natural gasnya akan beban natural gasnya itu akan meningkat di tahun depan, dan juga harga amonianya mungkin tidak akan setinggi di tahun ini, karena memang harga tinggi tahun ini kan terjadi karena adanya perang Rusia Ukraina. Oleh karena itu di tahun depan kemungkinan harga jualnya akan lebih normalized, dan berangkat dari high base kemungkinan tahun depan itu akan adanya penurunan dari segi laba. Jadi ini jangka pendek saja ya? Betul, iya. Oke, dari ESA ke LPPF di target pas di Rp5.000, tapi harga terakhir di 4720. Artinya ini mungkin untuk menengah ya, Mas Faras, untuk LPPF. Ya, betul. Memang kita suka dengan LPPF ini ya, karena memang kita melihatnya dari pemain retail, LPPF ini merupakan salah satu yang resilient ya. Selain dari MAPI, karena memang kita melihatnya kemarin dari rilis laporan keuangan juga sudah positif ya, dan kita juga melihat momentum ini akan terjaga hingga kuartal 4 tahun ini, dan ada kemungkinan di first half tahun depan LPPF ini akan tetap resilient, terutama dengan upaya-upaya digitalisasi dan omnichannel yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu kita sih melihatnya LPPF ini memang walaupun adanya sentimen kenaikan suku bunga dan peningkatan dari inflasi, kita melihatnya dia merupakan salah satu retail picks untuk mid to long term. Kalau kita lihat chartnya ini cukup stabil gitu ya. Ketika ada pembelian yang cukup tinggi, ya sesuatu hal yang wajar ketika ada penjualan juga yang normal gitu. Apa yang bisa dibaca dari pergerakan teknikal LPPF ini? Kalau dari teknikal sendiri kita sih melihatnya LPPF ini masih trennya belum ada konfirmasi tren bullish yang berkepanjangan ya. Jadi memang namun kita melihatnya juga LPPF ini saat ini berada di level yang sangat menarik untuk dikoleksi. Walaupun memang secara RSI atau stochastic juga sudah relatively tinggi, kita melihatnya LPPF ini masih memiliki momentum yang bagus ke depannya, apalagi apabila sudah bisa menyentuh resistance pertamanya di harga 5.000. Kalau 5.000 tercapai dan Anda bilang peluangnya juga masih cukup oke, kita bisa berharap dia bisa menguji posisi berapa setelah ya labanya di kuartal ketiga ini kan melonjak 140,1%. Kalau memang 5.000 ini sudah terkonfirmasi, kita melihatnya target berikutnya berada di 5.200, kemudian di 5.500. Oke, dibanding RAS lebih menarik mana, Mas? Kita lebih prefer LPPF ya, karena LPPF memang ya? untuk RAS sendiri dia lebih berat sih kemungkinan untuk tahun ini. Baik, kalau ngomongin soal kinerja laporan keuangan kuartal ketiga, LPPF, ESA, BRPT, Medco adalah rekomendasi dari Mas Faras, sudah kita ulas. Terkait dengan pergerakan IHSG di hari ini, Mas Faras, seperti apa analisa dari Anda? Apa yang mungkin bisa dilakukan ataupun mungkin strategi investasi yang bisa dilakukan oleh investor?
Ya, untuk IHSG memang hari ini kita melihatnya akan relatively berat ya, terutama memang dari beberapa bursa dari luar juga melihat perdagangan bukan hari ini juga relatively berat. Dan kita sih melihatnya IHSG masih memiliki momentum yang positif, terutama mendekati mendekati akhir tahun ini, dan sentimen yang ada saat ini di IHSG ini masih seputaran dari sentimen rilis laporan keuangan kuartalan. Oleh karena itu sih, walaupun memang secara jangka pendek IHSG mungkin akan ada sedikit penekanan ya setelah rally kemarin, cuman memang kita melihatnya ini masih akan positif hingga menjelang akhir tahun ini. Oke, menjelang akhir tahun masih akan positif, hanya akan terjadi koreksi tipis. Berapa target dari Anda untuk IHSG di akhir tahun? Untuk dari Samo Sekuritas sendiri, kita melihatnya di akhir tahun ini kemungkinan IHSG dapat menyentuh hingga level hingga 7.200, itu untuk target pertama, dan target keduanya dapat menyentuh hingga 7.500. Cuman untuk saat ini kita melihatnya 7.200 menjadi target yang realistis untuk IHSG. Oke, 7.200 ya. Dalam sepekan terakhir asing kan kembali melakukan net buy nih, hampir 2 triliun rupiah. Saham yang paling banyak diincar asing dalam sepekan masih perbankan, tapi di posisi ketiga yang menarik ada ICBP dan juga ada UNTR. Apakah Anda merekomendasikan kedua saham tersebut, ICBP dan UNTR? Kita masih merekomendasikannya lebih ke ICBP ya, karena memang dia terutama ini untuk long term pick ya, karena memang dari segi konsumen, secara konsumen dia memiliki valuasi yang paling menarik, serta dia memiliki kemampuan untuk nge-pass through beban-beban yang diakuinya, terutama dari peningkatan harga komoditas juga, itu dia memiliki kemampuan untuk mem-pass through itu kepada customer, terlihat dari peningkatan harga beberapa mereknya seperti Indomie dan lainnya. Ini menurut kami menjadi kemampuan yang dimiliki hanya oleh ICBP. Oleh karena itu kita lebih prefer ICBP. Oke, kita akan menuju pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, untuk IHSG dibuka di zona hijau dengan penguatan 0,09% di level 7.900, maksud kami 7.098,340. Sementara Jakarta Islamic Index menguat 0,07% di level 623,325 dan LQ45 juga menguat tipis saja 0,03% di level 1013,113. Kemudian ada gainers Telkom pemirsa naik 1,14% di 4.420, BRPT naik 0,59%, 850, Adaro naik 0,5% di 4.000, dan GoTo naik 0,51% di 199. Oke, sebelum kita membahas mengenai top losers, ini Telkom menarik juga mendapatkan perhatian yang cukup intens begitu ya dari investor. Sebelum kita membahas Telkom, kita akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers. Di antaranya adalah BBCA, kemudian Unilever, BMRI, Inco dengan pelemahan masing-masing 0,29%, 5,61%, 0,74% dan sama 0,74%. Ke Telkom sebentar Mas Faras, apa yang coba dianalisa oleh pelaku pasar, mengapa kemudian Telkom di pagi hari ini cukup mendapatkan perhatian lah dari investor? Untuk Telkom sendiri kita melihatnya dia secara data monetisasinya juga meningkat ya, dan mungkin ini menjadi sentimen awal investor mengekspektasikan untuk laba Telkom di kuartal 3 ini akan bagus. Jadi memang ada kemungkinan aksi beli yang dilakukan oleh investor ini semacam buy on rumor. Namun ada juga memang sentimen di mana Telkom ini kan merupakan salah satu defensive play dari telecommunication sector. Oleh karena itu kita melihatnya ini menjadi sentimen di mana banyak sekali terutama dari investor institusi baik lokal maupun luar itu sudah memasang posisi defensif dengan membeli Telkom ini. Anda melihat ini hanya jangka pendek saja atau menarik menahan Telkom untuk jangka ya mungkin 6 bulan ke depan, karena kalau kita lihat salah satu sentimennya kan adalah fokus untuk infrastruktur jelang KTT G20 puncaknya di November mendatang. Apakah ini jangka pendek saja atau bisa untuk kita beli, kita keep sekitar 3 sampai 6 bulan begitu? Kita melihatnya untuk Telkom ini memang bisa untuk jangka panjang ya, karena memang dia termasuk salah satu play yang defensif, dan ini masuk kepada tema apabila memang Indonesia masih berada di kondisi makroekonomi seperti sekarang. Oleh karena itu kita melihatnya Unilever ini bisa untuk jangka panjang. Oke, dari Telkom kita yang masuk ke dalam top gainers, kita ke Unilever yang pelemahannya ini
signifikan begitu ya, 5,61%. Apa alasan dibalik ini? Apa yang bisa dicermati dari Unilever di tengah pelemahannya ini, Mas Faras? Untuk Unilever sendiri kita melihatnya memang ini karena rilis laporan keuangan yang dia luncurkan ya hari ini, dan memang itu itu di bawah ekspektasi dari analis, dari konsensus analis, bahkan secara kuartalan laba bersihnya itu turun gitu secara year on year, walaupun memang secara 9 months sendiri itu bertumbuh tapi hanya sekitar 5%. Oleh karena itu kita melihatnya Unilever ini memang merupakan salah satu saham konsumer yang relatively berat ya, terutama memiliki valuasi yang masih relatively tinggi, dan kita sih masih lebih prefer untuk apabila investor yang masuk ke sektor konsumer itu lebih ke ICBP. ICBP ya. Tadi belum dibahas target dari ICBP, dan kalau mau masuk itu peluangnya seperti apa? Kalau berbicara consumer kan Anda lebih sarankan ICBP ini. Kalau untuk ICBP sendiri kita memiliki targetnya itu long term ya. Jadi kita target kita 12.000 untuk ICBP, dan di harga sekarang menurut kami ini masih relatively bagus ya. Apalagi juga memiliki momentum dan tren kenaikan yang relatively positif. Namun perlu diperhatikan juga apabila adanya potensi-potensi koreksi ke depannya setelah adanya rally ini. Namun memang kita melihatnya untuk jangka panjang ICBP ini merupakan saham yang menarik untuk dikoleksi. Oke, tadi kan kalau berbicara mengenai net buy asing, saham yang paling banyak diincar dalam sepekan terakhir itu diantaranya juga ICBP dan juga UNTR. Tapi Anda bilang saya lebih ke ICBP-nya. Nah hari ini berbicara komoditas batu bara makin dipastikan lagi oleh Adaro yang masuk lagi dalam deretan top gainers. Kalau berbicara batu bara ini masih momennya tidak sih Mas Faras kalau mau jelang akhir tahun gini? Kalau batu bara sendiri kita melihatnya masih secara industri ya masih bagus. Cuman memang ada beberapa saham-saham yang perlu kita perhatikan terutama untuk batu bara. Maka dari itu kita sih memang secara dari batu bara sendiri kita masih lebih prefer seperti seperti Adaro, PTBA gitu, atau mungkin apabila investor tertarik melihat saham batubara yang telah lama tidur namun sekarang sudah meningkat itu ada di seperti Bumi gitu dan lainnya. Oke. Untuk saham batubara Bumi sendiri ini menarik untuk jangka pendek saja atau Anda punya analisis lain, Mas Faras? Kalau untuk Bumi sendiri kita melihatnya ya setelah kemarin Salim masuk melalui NPR itu kita sih melihatnya Bumi ini akan mengalami periode yang sangat menarik ya, terutama apabila Bumi ini akan dibawa menjadi perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat bagus. Oleh karena itu dengan adanya manajemen yang baru dan juga dengan kepemilikan yang baru juga kita melihatnya ini menjadi awal baru gitu dari Bumi, dan sehingga ini akan menjadi sinyal yang sangat positif bagi sahamnya ke depan. Baik Bumi saat ini? Ya. Bagaimana dengan Adaro? Untuk Adaro kita masih optimis untuk Adaro, masih relatively oke kita untuk Adaro, baik bahkan secara valuasi juga masih relatively menarik. Jadi memang kita lebih prefer untuk pertambangan itu Adaro, PTBA, dan apabila investor ingin melihat yang jangka relatively kecil ya itu, atau mungkin yang baru saja meningkat itu seperti Bumi. Support di level berapa? Kalau untuk Adaro kita melihatnya secara target price long term kita masih melihat ada potensi peningkatan 12% dari level sekarang. 12% dari posisi sekarang ya. Singkat saja Mas Faras, tips untuk para pemirsa di tengah kondisi saat ini? Untuk para pemirsa di pagi hari ini ya, bagi yang ingin berinvestasi tetap perhatikan kondisi makroekonomi dari Indonesia saat ini, dan tetap kalau dari saya pribadi lebih prefer untuk kita menyiapkan dana darurat sebanyak-banyaknya kalau bisa, atau mungkin porsi investasinya bisa ditingkatkan kembali gitu. Kita sih lebih prefer untuk apabila memang sudah memiliki gaya hidup yang sudah normal, kita lebih prefer untuk stay di level segitu, dan kalau bisa ditingkatkan kembali baik dari segi tabungan dan juga dana darurat, apalagi mendekati 2023 ini di mana kondisi makroekonomi kemungkinan akan lebih volatil lagi seperti itu. Baik, oke Mas Faras, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga apa yang Anda tadi sampaikan menjadi referensi investasi dari pemirsa ataupun investor di Indonesia. Sampai jumpa, sehat selalu. Selamat pagi.